Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam Al-Quranul Karim di surat At-Taubah ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di ayat ini disebutkan golongan yang pertama yang berhak untuk menerima zakatul fitri adalah al-fuqara dan masakin, yang sering kita sebut dengan fakir miskin. Apakah fakir dan miskin ini sama? Ulama mengatakan tidak. Yang lebih dahsyat penderitaannya adalah fakir, al-fuqara. Ulama mengatakan karena lebih dahsyat kemiskinannya, kefakirannya, penderitaannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka di urutan yang pertama, al-fuqara, fakir. Golongan ini sama sekali tidak sanggup untuk menghidupi dirinya. Dalam sehari pun dia tidak sanggup menghidupi dirinya, apalagi keluarganya, apalagi tanggungannya. Sama sekali dia tidak sanggup untuk menghidupinya. Yang seperti ini disebut fakir, dan mereka lah yang berhak juga atau sangat berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Kalau miskin, mereka punya tapi tidak berkecukupan sama sekali, selalu kurang dan selalu kurang, tidak pernah cukup, terus menderita. Ada, tetapi tidak bisa mencukupi dirinya, apalagi keluarganya. Beda-beda tipis, tapi lebih dahsyat dan lebih susah dan lebih menderita orang fakir. Mereka inilah Allah subhanahu wa ta'ala katakan yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan yang selanjutnya, wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, mereka yang berusaha payah melayani umat. Semalam suntuh mereka tidak tidur sebagai penerima pemberian zakat dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu mereka sampaikan kepada orang yang berhak sebagai perpanjang tangan dari kita untuk orang-orang yang sangat membutuhkan tadi. Amil zakat, mereka juga berhak untuk mendapatkan zakatul fitr karena mereka sudah bersusah payah dan berkeringat untuk bekerja melayani umat. Selanjutnya, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, mereka masih belum lama mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam, apalagi kalau yang bersangkutan dari segi ekonominya masih kurang mantap, bisa terpengaruh dengan godaan yang lain, dan dalam tanda kutip bisa jadi meninggalkan kembali agama yang baru dipeluknya. Golongan seperti ini juga wajib mendapatkan zakatul fitr. Setelah itu, wa fir riqabi, memerdekakan budak. Mungkin saat ini sudah tidak ada lagi budak. Akan tetapi ulama mengatakan bisa dipakai uang zakat tersebut kepada tawanan-tawanan yang telah ditawan oleh musuh Islam dalam memperjuangkan Islam. Mereka juga bisa berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Uang zakat tersebut bisa digunakan untuk menembus mereka. Kemudian selanjutnya wal gharimin,
Orang yang mempunyai hutang, yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya, terlilit dengan hutang. Orang yang seperti ini pun di dalam agama Islam wajib diberikan zakat agar supaya terlepas dari beban hutang yang melilitnya. Subhanallah. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana kalau seseorang yang berusaha untuk membebaskan utang orang lain, ini pun wajib diberikan zakat orang tersebut. Dia berusaha untuk membebaskan hutang saudaranya, hutang kaum muslimin, sehingga dia terbebani dengan utang tersebut. Subhanallah. Kalau di dalam sistem negara Islam, maka pemerintah wajib membebaskan orang tersebut dari lilitan hutang tadi. Kemudian selanjutnya, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, sekarang kita sudah tidak ada berperang lagi. Kata ulama, uang zakat tersebut bisa diberikan kepada lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, yang mana tugas mereka adalah membantu orang-orang yang susah, membantu kaum muslimin yang tertindas. Jadi mereka pun bisa diberikan zakat kepada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan tadi. Selanjutnya, wa fi sabilillah. Setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wabnis sabil. Subhanallah. Orang yang dalam perjalanan, bisa terjadi sama siapapun, kehabisan bekal, tidak punya duit untuk sampai ke tujuannya. Mereka tidak akan sampai karena apa? Karena mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, uang sudah habis. Maka mereka juga berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Subhanallah. 8 golongan yang sudah saya sampaikan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tadi. Mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Fakir, miskin, amil zakat, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, memerdekakan budak, wal gharimin, orang yang dililit hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Semua golongan-golongan yang sudah disebutkan tadi, mereka berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Mudah-mudahan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.